Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Hesti Dwi Yuliani Hafid dengan NIM 2526070. Dan saya Nailah Warismi dengan NIM 2526133 yang akan menjelaskan Khulafaur Rasyidin, salah satunya yaitu Abu Abu Bakar Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Nasab Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sejumlah nama, laqab atau julukan yang semuanya menunjukkan pengertian luhurnya derajat dan kedudukan serta kemuliaan jejak langkah dan nasab. Antaranya adalah Al-Atiq. Sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Aisyah berkata, pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk menemui Rasulullah, lalu beliau berkata kepadanya, "Bergembiralah kamu karena kamu adalah Atiqullah, hamba yang dibebaskan Allah dari neraka." Ada juga As-Siddiq. Dalam sebuah hadis dari Anas bahwasanya ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah naik ke Bukit Uhud bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Bukit Uhud bergetar dan bergerak-gerak. Rasulullah berkata, "Wahai Uhud, tenangkanlah kamu, karena sesungguhnya yang ada di atas kamu tidak lain adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." As-Sahib. Julukan ini diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Quran Surat At-Taubat ayat 40. Al-Atqa, yaitu orang yang paling bertakwa. Julukan ini diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir ada Al-Awwah. Nama julukan ini menunjukkan pengertian orang yang sangat takut kepada Allah. Selanjutnya yaitu kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Ulama sudah tidak berselisih lagi bahwa Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan setelah tahun gajah. Namun, mereka masih berselisih mengenai kapan persisnya kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq lahir 3 tahun setelah tahun gajah. Ada pula yang mengatakan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dan ada pula yang mengatakan 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah tanpa menyebutkan jumlah bulannya secara spesifik. Abu Bakar As-Siddiq tumbuh dan berkembang dengan mulia dan baik dalam asuhan kedua orang tua yang memiliki kehormatan, kedudukan, dan kemuliaan di tengah kaumnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq tumbuh dan berkembang sebagai sosok yang terhormat, mulia, dan memiliki kedudukan penting di tengah kaumnya. Adapun mengenai gambaran dan ciri-ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq,
maka ia dideskripsikan sebagai sosok yang berkulit putih dan langsing. Dalam hal ini, Qais bin Abu Hazim berkata, "Suatu ketika, aku masuk menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah sosok yang langsing dan putih." Para ulama sirah menggambarkan sketsa fisik Abu Bakar As-Siddiq dari keterangan para perawi. Dalam hal ini, mereka mengatakan bahwa ciri-ciri dan gambaran fisik Abu Bakar As-Siddiq adalah ia yang berkulit putih kekuning-kuningan, memiliki postur yang ideal, langsing, tipis kedua pipinya, lembut dan berwajah ramping, kedua matanya cekung agak ke dalam, selalu menjaga rasa malu, kedua betisnya kecil dan ramping, kedua pahanya kecil, dahinya agak menonjol, dan ia selalu mewarnai jenggot dan ubannya dengan henai dan katam. Selanjutnya yaitu keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya adalah Utsman bin Amir bin Amr dan memiliki nama kunyah Abu Quhafah. Ia masuk Islam pada Fathu Mekah. Adapun ibunya Abu Bakar As-Siddiq adalah Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Nama kunyahnya adalah Ummu Al-Khair. Ia masuk Islam sejak dini. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembicaraan tentang kejadian di mana Abu Bakar As-Siddiq meminta dengan sangat kepada Rasulullah agar diperkenankan untuk tampil berdakwah secara terang-terangan dan terbuka di Makkah. Adapun istri Abu Bakar As-Siddiq, maka ia menikah dengan 4 istri yang memberinya 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Para istri Abu Bakar As-Siddiq ialah yang pertama yaitu Qutailah binti Abdul Uzza bin Sa'ad bin Zabir bin Malik. Yang kedua yaitu Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Yang ketiga yaitu Asma binti Umais bin Ma'bad bin Al-Harith. Yang keempat yaitu Habibah binti Kharijah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu ahli nasab dan pakar tentang berita-berita bangsa Arab. Dalam hal ini, ia memiliki catatan pengalaman dan kapabilitas yang cukup besar hingga menjadikan dirinya master atau guru bagi masyarakat para pakar nasab seperti Uqail bin Abu Thalib dan yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sebuah keistimewaan yang membuat dirinya disukai banyak orang. Ia tidak pernah mencela nasab siapa dan tidak suka menimbulkan aib, cacat, dan menjaga Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling ahli dan paling paham tentang masalah Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Selanjutnya dari segi perniagaan. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang saudagar. Ia masuk ke Busra dari negeri Syam untuk berniaga. Ia terbiasa malang melintang menjelajahi negeri-negeri yang ada. Ia memiliki modal sebesar 40.000 dirham. Pada masa jahiliyah, ia adalah sosok yang dikenal sangat dermawan. Selanjutnya, familiar, menarik, bersahabat, dan disukai banyak orang. Ibnu Ishaq dalam As-Sirah menuturkan bahwa mereka sangat menyukai Abu Bakar As-Siddiq dan senang kepadanya. Mereka mengakui bahwa ia adalah sosok yang memiliki keutamaan yang agung dan akhlak yang mulia. Mereka biasa datang kepadanya merasa nyaman, akrab, karena pengetahuan, perniagaan, dan sikap yang familiar bersahabat. Yang selanjutnya, Abu Bakar tidak pernah sedikit pun menenggak minuman keras pada masa jahiliyah. Dan yang terakhir yaitu Abu Bakar tidak pernah sujud kepada berhala. Selanjutnya pada pembahasan kali ini, keislaman Abu Bakar As-Siddiq, dakwahnya, ujian yang dialaminya, dan hijrahnya yang pertama. Keislaman Abu Bakar As-Siddiq.
Keislaman Abu Bakar As-Siddiq adalah hasil dari sebuah perjalanan imaniyah yang panjang dalam usaha mencari agama yang benar dan selaras dengan fitrah yang lurus dan mampu memenuhi dahaga dan hasrat spiritualnya, serta sesuai dengan akal yang waras dan cerdas serta daya pikir yang tajam. Yang kedua yaitu dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Buah pertama hasil dakwah Abu Bakar As-Siddiq adalah masuknya sekelompok orang pilihan ke dalam agama Islam. Mereka itu adalah Az-Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Ma'zum, Abu Ubaidah bin Al-Zarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Al-Asad, dan Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Abu Bakar As-Siddiq membawa para sahabat yang mulia tersebut satu persatu secara sendiri-sendiri lalu masuk Islam di hadapan Rasulullah. Maka mereka pun menjadi tiang dan pilar-pilar yang menjadi penyangga pertama dan utama menara dakwah. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menjadi bekal pertama dan utama dalam menguatkan dan memperkokoh posisi Rasulullah, dan dengan mereka pula Allah mengkokohkan dan menguatkan beliau. Selanjutnya, orang-orang pun secara berturut-turut mulai berbondong-bondong masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing dari mereka itu sekaligus menjadi juru dakwah yang mengajak kepada Islam. Bersama mereka, mulai berdatangan satu, dua, dan sekelompok kecil dari golongan orang yang selanjutnya masuk kategori orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Rekam jejak dan catatan akhlak Abu Bakar As-Siddiq begitu besar di tengah kaum dan klannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang disukai dan dicintai kaumnya, familiar, bersahabat, mudah diterima, lembut, toleran, ramah. Orang Quraisy yang paling pakar tentang nasab Quraisy, bahkan ia adalah pakar nasab yang tidak ada duanya pada zamannya. Ia adalah sosok pemimpin dan pemuka yang dihormati, dermawan, dan gemar membantu. Ia biasanya menyediakan jamuan bagi para tamu dalam bentuk yang tidak ada seorang pun yang melakukannya. Di samping itu, ia adalah sosok yang memiliki lisan yang fasih. Tidak terkecuali dialami dan berlaku pada para sahabat yang mulia. Mereka mengalami dan menghadapi ujian dan cobaan yang gunung-gunung tinggi, besar, dan kokoh pun begitu berat memikulnya. Mereka telah mengorbankan harta benda dan darah mereka di jalan Allah, menggerahkan segenap kemampuan, potensi, dedikasi, kerja keras, dan kesungguhan mereka. Orang-orang terhormat dari kaum muslimin tidak terkecuali juga tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Abu Bakar As-Siddiq tidak terkecuali juga mengalami berbagai gangguan. Kepalanya ditaburi debu dan dipukuli dengan sendal di Masjidil Haram, sampai-sampai seluruh mukanya kotor penuh dengan debu dan lebam-lebam hingga hampir tidak bisa dikenal lagi. Aisyah meriwayatkan bahwa suatu ketika 38 sahabat Rasulullah berkumpul. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun mendesak Rasulullah agar tampil terbuka di hadapan publik. Waktu itu Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, jumlah kita saat ini sedikit." Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap mendesak hingga akhirnya Rasulullah pun bersedia tampil terbuka. Waktu itu orang-orang Islam pun berpencar di sudut-sudut masjid. Tiap-tiap orang menyampaikan dakwah secara terbuka kepada keluarga besar dan klannya. Abu Bakar As-Siddiq pun berdiri menyampaikan khutbah kepada orang-orang, sedang waktu itu Rasulullah duduk. Dengan begitu, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang menyampaikan khutbah menyeru kepada Allah dan Rasul-Nya. Melihat hal itu, orang-orang musyrik geger, gempar, dan menyerang Abu Bakar As-Siddiq dan kaum muslimin serta memukuli mereka dari sudut-sudut masjid.
Lalu ada seorang fasik bernama Utbah bin Rabi'ah mendekati Abu Bakar As-Siddiq, lalu mulai memukulinya dengan 2 sendal yang keras dan kasar dan berusaha diarahkan ke wajahnya. Ujian dan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq sangatlah besar dan sehingga banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu hasrat dan ambisi Abu Bakar As-Siddiq yang begitu kuat untuk mempublikasikan dan memproklamirkan Islam secara terbuka di hadapan kaum kafir. Ini menunjukkan bahwa kekuatan keimanan Abu Bakar As-Siddiq dan keberaniannya, ia tidak gentar sedikit pun dan rela menanggung penderitaan besar sampai-sampai kaumnya berpikir bahwa ia akan mati akibat penderitaan yang dialaminya. Yang kedua yaitu sikap kukuh Abu Bakar As-Siddiq untuk mempublikasikan dakwah Islam secara terbuka di tengah kezaliman jahiliyah, karena ambisinya yang sangat kuat untuk mempublikasikan kepada manusia tentang agama tersebut yang pancaran keceriaannya meresap dan menyatu dalam hati. Meskipun ia mengetahui dan menyadari betul penderitaan yang mungkin akan ia dan para sahabatnya alami. Hal itu tidak lain karena ia telah melepaskan kepentingan diri pribadinya dan tidak lagi memperdulikannya. Yang ketiga yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya telah meresap masuk ke dalam hatinya, mengalahkan kecintaan kepada diri sendiri. Buktinya adalah meskipun ia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, namun yang ia tanyakan pertama kali adalah bagaimana keadaan Rasulullah dan apa yang terjadi pada beliau. Yang keempat yaitu fanatisme kesukuan pada masa itu memiliki peran dalam menentukan dan mengontrol arah kejadian-kejadian dan instruksi dengan individu-individu, bahkan meskipun ada perbedaan akidah.